Barangkali korupsi itu memang akan selalu ada. Iya. Dia membawa karena di situ di mana ada kebijakan, di mana ada otoritas, itu selalu ada potensi untuk menyalahgunakan. Makanya Lord Acton bilang all power tends to corrupt. Nah, semua kekuasaan itu cenderung korup. Nah, semakin absurd dia semakin tinggi kemungkinan korupsinya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan kami di acara Ngaji dan Neliti. Oke, sebelum itu mungkin saya akan bilang dulu ya. Saya Hilmi dan rekan saya. Dan saya Baha. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang nih dengan salah satu peneliti senior ya, IPDS gitu ya. Itu namanya siapa? Pak Mali. Oke. Jadi kita mau ngebahas apa nih, Mbak? Kita mau membahas tentang bahaya laten korupsi ya? iya, kupas tuntas korupsi di Indonesia. Oke, kupas tuntas korupsi di Indonesia. Jadi nanti kita akan coba bedah korupsi di Indonesia itu dari mulai ada orde lama sampai reformasi itu nanti akan seperti apa teman-teman fenomenanya. Nah mungkin kita nggak perlu lama-lama ya. Oke, kita langsung aja. Langsung aja ya. Mungkin sebelum itu kira-kira Pak Malik, kesibukannya apa ya kira-kira untuk sekarang? sekarang ini nulis Outlook. Nulis Outlook? Outlook juga masih tentang korupsi juga. Tentang korupsi juga? Iya, jadi menarik. rencana akan di-launching Desember ini. Desember ini? Ini sudah menjadi tradisi kita. Nah. Ini yang kedua, tahun lalu juga ada. Juga ada tentang korupsi. Sekarang ada tentang isu korupsi, lalu isu mungkin tentang demokrasi. Itu selalu itu dua frame ya. Dua frame itu. Jadi kita menempatkan korupsi dalam frame besar demokrasi. Karena kalau korupsi bermasalah, demokrasi bermasalah, itu juga berarti bisa tumbuh subur korupsi. Iya. Nah itu sebenarnya yang visi yang dikembangkan di Center Media for Demokrasi di FDGS juga ya. Itu ketuanya Pak Mas Wijaya. Jadi kita menempatkan memposisikan demokrasi sebagai rumah besar. Rumah besar. Dari semua isu, termasuk nanti isu lingkungan juga nanti kita bicara. Tapi sekarang kita bisa mungkin karena kita belum punya ahli yang mungkin menangani nanti bidang itu ya. Tapi kalau webinar kemarin minggu lalu itu kita sudah ada tentang demokrasi dan bencana, demokrasi dan lingkungan. Sekarang kita baru pada tataran demokrasi dan korupsi dan yang varian yang lain-lain. Kita kan di Indonesia sendiri itu korupsi itu sudah mulai tumbuh ya, dari mulai awal mula kemerdekaan Indonesia ya, dari orde lama hingga reformasi gitu. Karena sebenarnya awal kemunculan korupsi itu kenapa sih Pak di Indonesia itu? Kalau kita mentrace sejarahnya ya, iya mentrace sejarah. Dari pemberantasan korupsi sudah mulai digemarkan itu tahun 50-an ya. 50-an. Sebelumnya kan 50-an itu sudah ada. Terutama itu kalau kelihatan dari kajian Pungata. Jadi sudah tentang itu. Nah, kalau dulu memang korupsi itu kalau sejarah dilihat dari perjalanan terutama dari aspek angkatan darat ya. Angkatan darat itu memang tentara waktu itu hidupnya memang susah, sulit sekali. Lalu dikatakan bahwa gaji itu hanya cukup untuk 20 hari. Nah, kemudian banyak yang membuat misalnya dia buat yayasan itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum. Misalnya untuk melindungi pelabuhan di Sumatera diambil, lalu di Bitung di Sulawesi Utara, lalu di Makassar. Nah itu kalau kita baca misalnya kajiannya Kamdan, Boy Kamdan, jadi kemulut demokrasi liberal. Ditekan sini. Oke. Nah, dari situ kemudian lama kelamaan bergeser, isunya bergeser masuk di orde baru karena waktu orde lama itu kan orang masih hidupnya susah sekali ya. Jadi korupsi itu mungkin dilakukan karena by needs ya. Jadi karena perlu. Bayangkan gaji hanya cukup untuk 20 hari. 10 hari ini makan apa? Iya. Nah, akhirnya mereka buatkan wadah itu. Tapi kemudian juga itu tidak menyelesaikan masalah. Karena memang inflasi tinggi. Nah, lalu kemudian muncullah gerakan-gerakan pertama itu awal-awal itu memang bermula dari Angkatan Darat. Angkatan Darat pun menyadari itu bahwa ini ada sesuatu yang dilakukan yang tidak benar. Tapi memang dalam kondisi yang sangat terpaksa yang dilakukan.
tidak bisa tidak. Sementara Angkatan Darat ini kan dia perlu juga untuk mendeliver pasukan ke luar daerah untuk memadamkan pemberontakan di wilayah lain di daerah ya. Itu juga perlu anggaran besar. Nah, Jadi memang intinya itu korupsi by needs ya. by needs Ya. berarti. Nah, kemudian setelah Orde Baru berubah lagi. Jadi tahun 57 sudah ada gerakan semua itu. 58, 59, 60-an sampai kepada masuk kepada era Orde Baru. Orang sudah menyadari itu. Jadi saya menyebutnya sebagai kesadaran yang secara gradual, secara muncul. Kalau kita mengambil aturan-aturan hukum itu atau kebijakan lembaga itu secara kita kaji isinya, substansinya, secara gradual. Korupsi mulai dikecam. Tadinya dengan sebagai hanya persoalan administrasi, kemudian naik menjadi persoalan yang mengganggu pembangunan, merongrong di bawah pemerintah. Jadi itu sejarahnya. Jadi gradual, saya menyebut sebagai gradual. Makanya buku ini gradualitas. Gradualitasnya jadi step by step. Itu kesadaran normatif. Tapi kemudian kalau ada kata ambiguitas, itu pada tingkat implementasinya ambigu, dan itu sampai sekarang masih terjadi. Nah, saya kembali ke era Orde Lama, Orde Baru. Orde Baru kemudian muncul lagi, sudah mulai bergeser dari by needs, kemudian by greedy. By greedy, Ya. Oke. Jadi karena orang sudah bisa dibayangkan orang yang bayar duit, jadi korupsi itu bukan lagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya gaji besar. Ya banyak, apalagi era reformasi ya. Ya, Kalau reformasi. kita tracing 10 tahun ke belakang, itu orang yang ratusan juta gajinya justru melakukan korupsi. Iya. Jadi bukan karena baik ini tidak ada, tapi karena sudah Greed, ya? karena greednya yang praktisnya itu sudah kelewatan gitu ya. Nah, itu saya kira yang menjadi persoalan kita. Jadi memang ada kesadaran, saya sebut sebagai kesadaran normatif, dan kemudian mengalami hambatan di tingkat implementatif. Jadi kesadaran normatifnya sudah mulai naik, tapi kemudian implementatifnya itu stuck. Jadi barang mungkin menurun ya. Kalau kita lihat sekarang misalnya bagaimana negara bisa memperlakukan KPK dengan revisinya yang justru membuatnya menjadi lemah. Mengkerdilkan KPK. Itu persoalan besar. Bahwa memang implementasi kita di samping kita ambigu, belum ada kesepahaman, bahkan di antara para ahli sendiri, di antara para elit sendiri. Ya. Nah itu. Dan saya kira itu intinya. Intinya. Berarti kalau menurut Bapak sendiri ini kan di awal-awal tadi Bapak menyebutkan bahwa ada satu fase di mana Indonesia ini mengalami korupsi karena needs gitu ya, karena kebutuhannya. Dan habis itu mengalami graduasi menjadi greed gitu kan. Greedy gitu kan, atau kerakusan. Sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri diperbolehkan nggak sih Pak untuk need corruption gitu? Tidak ada. Ya. Karena memang segala macam korupsi itu memang Tidak ada alasan yang membenarkan korupsi dalam alasan apapun, dalam bentuk apapun. Tetap dia buruk karena saking buruknya, maka ini kan tidak bisa didekatkan pada predikat apapun. Orang kalau dibilang misalnya seorang yang menurut dibilang korupsi, lalu dibilang misalnya pakar korupsi, kan konotasinya sangat negatif. Iya. Pakar korupsi koruptor berkali-kali. Oleh kan sebenarnya ahlinya mungkin dia menekuni bidang itu, menjalankan waktu itu banyak ya. Ada yang menulis disertasi tentang korupsi, misalnya saya punya ada akademisi di Sumatera, dia menulis disertasi tentang korupsi dari aspek pidananya. Ada juga menulis korupsi tentang dari aspek filsafatnya, itu ada. Nah mereka kan tidak mungkin dibilang pakar korupsi. Karena ini kita bicara korupsi sebenarnya dalam dua hal ya. Korupsi sebagai tindakan, bisa korupsi mau dijadikan korupsi sebagai ilmu, sebagai ilmu ya. Jadi bidang ilmu ya. Itu sebabnya diajarkan di perguruan tinggi pendidikan anti korupsi. Tapi ada pendidikan anti korupsinya, nggak bilang pendidikan korupsi. Nanti dikira anak itu mengajarkan. Ya, jadi korupsi bagaimana caranya korupsi. Itu tidak benar ya. Iya. Oke, kan tadi kan Bapak udah ngejelasin nih bagaimana awalnya korupsi dari awal Orde Lama sampai reformasi. Nah, juga mau nanya nih, apakah korupsi ini merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Barangkali korupsi itu memang akan selalu ada. Dia membawa karena di situ di mana ada kebijakan, di mana otoritas, itu selalu ada potensi untuk menyalahgunakan. Makanya Lord Acton bilang all power tends to corrupt. Nah, semua kekuasaan itu cenderung korup.
Nah, semakin absurd dia semakin tinggi kemungkinan korupsinya. Tapi itu kemudian dibatasi dengan misalnya aturan hukum. Hukum secara deterrent ada aturannya, lalu kemudian hukum di masyarakat juga ada kebijakan-kebijakan semacam local wisdom yang memang tidak membenarkan kecurangan. Itu ada dalam hasanah budaya sekali dimanapun ada, apalagi dalam agama lebih kuat lagi. Nah, kemudian kalau dia berkembang seperti itu, maka dia memang korupsi tidak bisa diatasi hanya dari satu sisi saja. Makanya saya katakan bahwa korupsi adalah sesuatu yang kompleks. Dia adalah kompleksitas. Orang tidak boleh mengatakan bahwa persoalan korupsi adalah hanya persoalan hukum. Lalu didekati dengan pendekatan hukum, pembuatan undang-undang itu tidak akan berfungsi, tidak akan jalan. Lalu kemudian dikatakan korupsi adalah masalah ekonomi, enggak juga. Atau korupsi masalah administrasi, masalah tidak transparansinya suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan di lapangan, itu juga bukan juga. Jadi kombinasi dari seluruh persoalan itu, maka pendekatannya untuk mengatasi itu memang yang harus komprehensif. Dari komprensivitas itu sebetulnya kalau menurut saya memang mesti masuk dia ke dalam seluruh bidang. Jadi kalau kita bicara tentang nanti misalnya bagaimana menanamkan sifat-sifat spirit anti korupsi di perguruan tinggi, seluruh mahasiswa seluruh fakultas mestinya ada itu. Tidak boleh hanya misalnya ada bidang politik saja, karena hanya fisik ada pendidikan anti korupsi. Kalau yang lain bagaimana? Atau mungkin jangan itu teknik saya misalnya, teknik mesin dan dirgantara misalnya, itu harus belajar juga. Karena apa? Begitu ini terkait dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab. Jadi penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan tanggung jawab, lalu penyalahgunaan keuangan dan segala macam itu ada semua. Dia akan mengungkar kesan kemarin. Dia akan menyebar kemana-mana. Nah, makanya kalau pendekatan-pendekatan yang parsial, sebetulnya saya sudah katakan ini tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Perang ini akan perang seumur hidup. Tidak akan pernah selesai. Kalau hanya pendekatan hukum. Makanya orang sebutlah misalnya di OTT misalnya, perintahkan orang kemudian ditangkap lalu dihukum, dimiskinkan misalnya dengan hukuman yang lebih berat, atau ditambah lagi dengan hukuman misalnya sanksi politik misalnya, itu juga akan berhasil. Karena dia hanya satu aspek saja, hanya pendekatan hukum saja. Bagaimana dengan misalnya yang lain? Bagaimana mencegah orang lain untuk melakukan itu? Nah, barangkali aspeknya untuk bisa terobati, ya kalau aspek hukum ya mungkin hukum sudah menyelesaikan haknya, karena hak hukum itu kan untuk ditegakkan. Begitu ada pelanggaran, dia akan mengganjar dengan apa yang sudah dituliskan. Tidak bisa lain daripada itu. Nah, hak hukum. Tapi bagaimana dengan hak yang lain? Hak ekonomi misalnya, hak politik, hak budaya misalnya. Ini semua ada kaitannya. Jadi ini sangat kompleks. Saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang terlalu singkat, terlalu sederhana, tapi ini multi kompleks. Dia harus dekati dengan berbagai macam pendekatan. Ramuan itu harus diracik dalam satu kebijakan. Ya memang tidak bisa tunggal. Tidak bisa tunggal. Buku ini misalnya hanya menjawab, di buku ini hanya ada 4 pendekatan. Ada budayanya, ada hukumnya, ada ekonominya, ada politiknya. Tapi kan masih ada yang lain. Karena kalau menulis semuanya mungkin tidak akan pernah selesai. Kita akan menjadi berjilid-jilid Jadi itu ya. Jadi kalau berarti menjadi sebuah keniscayaan Pak, apabila kita tahu kan di instansi pemerintahan itu kan ada pengawasan baik secara internal maupun eksternal kepada satu institusi pemerintahan ya Pak ya, kayak misalkan pegawai dan sebagainya kayak gitu. Nah itu sebenarnya meskipun banyaknya proses pengawasan seperti itu, wajar Pak ketika korupsi ini sudah menjadi budaya gitu ya. Korupsi sudah menjadi budaya jadi mendarah daging gitu. Iya, udah mendarah daging di masyarakat kita, terutama di para elit-elit kita gitu. Sehingga pengawasan itu tidak berpengaruh signifikan Pak untuk pemberantasan korupsi. Jadi mungkin bahasanya seperti ini. Korupsi melekat di dalam pelayanan publik. Dia akan mengikuti. Kalau tesis saya itu korupsi mengikuti kemana uang mengalir. Oh gitu. Itu selalu Pak. Itu akan selalu. Ya, selalu. Nah, bagaimana caranya mengerem itu? Membatasi agar bagaimana caranya dia membonceng di dalam pelayanan publik, memang harus ada pengawasan. Ada peningkatan misalnya pengawasan berarti kan fungsi administrasi. Dibuatkan sistem
bagaimana sistem mengawasi. Dulu ada jaksa dulu yang namanya sangat harum itu, Pauline Lopa, itu dia katakan begini, caranya untuk mengatasi mencegah korupsi di pemerintahan misalnya, kantor-kantor itu jangan pakai sekat tembok, pakai kaca saja, kaca. Jadi kan orang kelihatan semua dari luar ya. Yeah. Kalau ada yang bikin deal misalnya bagi uang misalnya kan kelihatan. Kelihatan. Cuma wah yang sebelah sana kok dapat duit, ada apa itu dapat apa? Atau kalau polisi di jalan dia bilang polisi jangan pakai kantong, pakainya nggak boleh pakai kantong. Soalnya nggak ada kantongnya. Nah, ini kan pekerjaan, ini pendekatan sistem ya. Iya. Sistem. Tapi sebetulnya yang paling inti itu adalah kalau saya selalu manusianya. Oke. Balik lagi Manusia. ke diri Iya. kita sendiri yang tadi yang Jadi masih- manusianya. Oleh karena korupsi ini melekat dalam semua hal, dia memancing semua karena ini antara kebutuhan antara materi antara kebutuhan materi kemudian kebutuhan karena jabatan, pengaruh dan sebagainya, kemudian itu sudah sulit dipisahkan, sangat sulit dipisahkan. Tapi ada cara untuk mengatasi itu. Kenapa tidak bisa diatasi? Kenapa ada negara-negara yang berhasil mengatasi itu? Karena memang melakukan secara simultan. Hukumnya ditegakkan tanpa pandang bulu, tidak tebang pilih, lalu kemudian tingkat kesejahteraan orang-orang yang memegang fungsi itu ditingkatkan. Contoh misalnya di Singapura ya. Tapi perlu dicatat, tidak ada satupun negara di dunia yang sampai 100 IPK-nya. Nggak ada, tidak ada. Paling tinggi mungkin 90-an ya. Yeah. Singapura sendiri kemarin itu kalau nggak salah 80-an ya. Kita 40. Singapura sudah 80-an itu. Di Singapura itu kan antara gaji swasta dengan gaji pemerintah itu nyaris sama. Nyari sama Pak. Sama mereka ya. Nggak ada disparitas yang terlalu jauh. Artinya apa? Pendekatan ekonominya berfungsi yang bagus. Iya. Bahwa begitu dikasih dari ekonominya, oke, daripada Anda misalnya mau mencuri lagi kemudian nanti dipecat, di penjara pula, malu pula diri sendiri dan keluarga, Anda dikasih gaji tinggi sedikit, dinaikkan sama yang swasta, tapi Anda jujur. Nah itu kan efektif juga. Tapi bukan cuma cara itu, karena kebutuhan itu kan tidak ada batasnya. Itu tidak cukup tanpa pendekatan hukum misalnya di Singapura, tanpa pendekatan pengawasan yang melekat, penggunaan teknologi juga. Misalnya sekarang teknologi kan secara e-procurement, kontrol mau beli barang misalnya tidak perlu tatap muka, karena semakin sering interaksi tatap muka itu bisa berbahaya bagi munculnya deal-deal yang kemudian berujung pada korupsi. Jadi pendekatan harus komprehensif. Dan saya kira kita tidak perlu terlalu pesimis melihat kenyataan di kita ya. Karena di kita juga ada kenyataan yang dimana pendekatan yang teknologis itu membantu juga untuk mengatasi kecurangan ya. Yang kecurangan itu kalau semakin besar nanti akan mewujud menjadi korupsi kalau dilakukan oleh penyelenggara negara. Contoh misalnya begini, kalau kita sering naik kereta api sekarang misalnya, tentara dulu misalnya kereta Pakuwon dulu, kemudian sekarang komuter lain. Kalau Pakuwon itu kan tiketnya itu kan pakai kertas. Orang masuk nanti dibeli nanti di atas baru bisa beli tiket atau di bawah, tapi itu main sembarang orang bisa masuk. Tidak ada pelang yang membatasi itu. Orang bisa naik kereta naik di atas sampai dia main kucing-kucingan dengan petugas misalnya. Kalau di sana diperiksa dia lari ke sini. Kalau ke sini dia putar ke sana. Dia lolos kan. Lari-lari. Nah, dengan teknologi yang hanya menggunakan mungkin 90 cm besi bulat yang stainless steel di pintu kereta itu juga sudah nggak bisa masuk. Orang yang tidak punya tiket atau yang tiketnya kosong pulsa itu nggak akan bisa masuk. Jadi dia harus beli pulsa dulu untuk bisa masuk. Nah begitu dia masukkan dia harus keluarkan uang dulu. Nanti setelah sampai di stasiun tujuan baru bisa tukar lagi untuk dikembalikan. Nah itu kan sejak saat itu angka-angka pencopetan, kehilangan di kereta penumpang karena copet itu kan tidak pernah terdengar. Ini artinya apa? Teknologi juga bisa membantu di samping sosialisasi nantinya. Jadi kombinasi dari segala macam itu. Jadi memang negara mesti menggunakan semua sumber daya yang ada yang sudah disediakan untuk mengatasi persoalan yang amat super kompleks ini yang bernama korupsi itu. Oke. Berarti kalau misalkan nih Pak, Bapak dikasih wewenang untuk menjadi seorang pemerintah, misalkan bagi dari pemerintah itu Pak. Nah, Bapak diminta untuk
Mengawasi. ya misal mengawasi atau Iya. ingin memberantas korupsi, misalkan ditugasin untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah kira-kira Pak, langkah awal apa yang Bapak lakukan dulu Pak? Apakah dimulai dari pembangunan manusianya dulu, ataukah Dari sistemnya Pak. dari sistem yang tadi sudah disebutkan Pak, baik itu Saya akan lakukan secara simultan. simultan Pak? Tidak bisa dipilah-pilah lagi. Oh, oke. Secara simultan. Mulai dari manusia berarti pendidikan kita berlahir. Kalau saya katakan seluruh perguruan tinggi itu yang mengajarkan pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa di seluruh fakultas tanpa kecuali dia mau sosial atau eksak seluruhnya. Dan itu tidak cukup di perguruan tinggi karena di perguruan tinggi kan orang sudah dewasa. Sudah dewasa. Dimulai dari yang ke bawah lagi sampai ke pendidikan anak-anak, sampai ke TK kita ajarkan mereka seperti apa ketidakjujuran itu, apa dampaknya, dan seperti apa buah indahnya yang manisnya kalau orang jujur, seorang anak jujur. Itu dengan pendidikan. Yang kedua, saya akan menggunakan sistem. Kan sekarang sudah tersedia. Iya. Kalau sistem teoritis misalnya yang sifatnya institusional misalnya sudah ada misalnya good governance, good corporate governance, lalu ada lagi clean governance segala macam itu kan sistem yang bagus yang terbukti di negara-negara maju itu berhasil untuk mengerem laju korupsi, penyalahgunaan jabatan, korupsi di lingkungan penyelenggara negara atau pasar, termasuk pelaku bisnis yang pasar dan juga bahkan masyarakat. Karena orang sudah tahu kan bahwa ini tidak bisa. Jadi kalau orang ada kesadaran untuk melihat bahwa kalau kita melakukan seperti ini maka efeknya akan seperti ini. Keburukan berarti ada efek buruk juga, kebaikan berarti baik juga. Iya. Dan ini yang harus diusahakan. Jadi pendekatan tetap harus memang ya simultan. Simultan Pak ya. Tidak boleh Oke. tidak boleh parsial. Karena begitu parsialnya akan muncul dia meluber ke bidang lain, nanti akan timbul masalah lain. Masalah baru lagi. Oke. Kita harus kesana lagi. Tapi yang paling fundamental itu memang dari pendidikan, menyiapkan manusia-manusianya itu. Dan karena itu perlu keteladanan. Contoh, keteladanan yang baik dari pimpinan. Pimpinan berarti kepemimpinannya. Pimpinannya. Oke. Tapi pimpinan yang baik juga dia perlu dari pendidikan yang baik. Nah itu. Jadi harus Feedbacknya begitu Pak ya soalnya ya. Ini kan berkelindan semuanya. Iya, berkelindan. Jadi tidak mungkin lahir pimpinan yang baik. Misalnya katakanlah saya katakan begini, untuk menjadi guru yang baik, mudah-mudahan sebagai murid yang baik. Nggak mungkin kalau murid yang nggak baik kalau bisa menjadi guru yang baik. Iya. Mungkin dulu murid suka bolos, no? Nanti dia kalau jadi guru gimana? Malas belajar misalnya. Iya. Untuk mencari misalnya katakanlah jenderal yang baik, kami prajurit yang baik, yang disiplin, yang setia, dan seterusnya. Ada prosesnya. Ini yang saya sebut sebagai antara proses dan hasil. Jadi korupsi juga rupanya dalam pemahaman kita sehari-hari, korupsi juga itu menerjang proses. Penerjang terhadap prosedur. Misalnya ada suatu tender, misalnya proyek yang mau dikerjakan, lalu kemudian ada pimpinan mengatakan saya menggunakan diskresi saya dengan cara yang salah. Saya tunjuk aja si perusahaan A, karena ini kan bagus, teknologi bagus. Itu juga menyalahi. Dia menyalahi prosedur. Ya, korupsi juga. Iya. Jadi apa? Jadi kita harus berpikir antara hulu dan hilir, jangan hanya menunggu di hilirnya, tapi hulunya dibiarkan. Pendekatan korupsi juga mesti begitu. Di hulu itu pendidikannya, di hilir itu penindakannya. Oke. Kan sekarang lagi rame-ramenya banget nih Pak di media sosial tentang penangkapan seorang menteri. Iya. Kita tidak sebut nama lah ya. Nah, seorang menteri karena korupsi baby lobster, ya. Menurut Bapak itu gimana Pak tanggapan menurut Bapak? Ya harus begitu. Tidak bisa dihindari, harus tegakkan. Jadi kalau karena itu kan sudah isu impor ekspor lobster itu kan baby lobster ya. Itu sudah dari awal ya. Dari awal pergantian kabinet ini kan. Itu sudah ada. Dan menurut saya memang ekspor itu saya tidak masuk ke sana ya. Tapi kalau di situ ada tindakan yang lain disebut sebagai korupsi, ya aparat harus turun. Nah, kemarin kan itu memang agak menjalankan dulu bahwa KPK masih ada. Iya. Itu yang kemarin kita diskusikan di webinar tanggal 49 itu ya. KPK masih ada, dia mulai mengingat lagi dan menunjukkan bahwa apa yang hilang dari KPK sejak dalam 1 tahun terakhir itu
kemudian muncul lagi tanggal 25 di Cengkareng, kemudian tanggal 28 di Cimahi ya, di Bandung ya, Di Bandung ya. Cimahi. Nah itu juga menunjukkan bahwa korupsi ini terus berproses. Iya. Dia tidak akan pernah, laku korupsi itu tidak akan pernah tidur. Dia tidak akan tidur. Makanya saya katakan tadi dia melekat dalam jabatan. Dia kan mengikuti kemana jabatan pergi. Ini kan menteri pembuat kebijakan. Dia salah mengambil kebijakan, kemudian bertentangan dengan aturan, menimbulkan kerugian negara. Ya dia kena. Atau di kasus di Cimahi misalnya, dia mengeluarkan izin, kemudian dia mendapatkan fee. Nah dia kena. Walaupun dia katakan bahwa, oh saya nggak tahu. Kalau itu menerima fee dari swasta itu korupsi. Wah, dia nggak tahu, dia pejabat publik. Kalau antara swasta dengan swasta mungkin kasusnya lain, tapi ini kan dengan pejabat publik dan ada izin yang keluar. Izin itu adalah atas nama negara, memberikan izin pemerintah. Jadi dia, saya kira ini kan ini apa namanya ini pledoi yang tidak tepat ya. Tidak memberikan contoh yang baik. Sudah mengaku saja lah, bilang saya sudah melakukan itu. Tapi poinnya begini, bahwa KPK sekarang sudah mulai berjalan, itu kita harus apresiasi. Apresiasi. Walaupun kemarin juga ada kritik saya yang banyak dikutip di media itu, bahwa memang ada problem di KPK sendiri. Problemnya bukan hanya internal, tapi juga eksternal. Yang lain itu eksternal misalnya dibawa oleh Undang-Undang 19 undang baru ya. Lalu kemudian di dalam KPK juga ada persoalan juga. Nah ini memang akan mempengaruhi, akan berpengaruh besar kecilnya atau sebesar apapun, sekecil apapun, tetap akan berpengaruh. Dan kita lihat memang sekarang ada banyak hal yang sebetulnya kalau kita mau mengkritisi yang bisa dikritik ya. Terhadap KPK sendiri, terhadap pemerintah sendiri, dan banyak hal yang lain. Iya, pembahasan kali ini. Mungkin jika teman-teman ingin mengikuti diskusi ini lebih jauh lagi, mungkin teman-teman bisa beli bukunya Pak Malik Ruslan yang diterbitkan oleh P3S dengan judul Politik Anti Korupsi di Indonesia, Gradualitas dan Ambiguitas. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi lebih jauh nih kira-kira masalah politik di Indonesia, masalah korupsi di Indonesia itu seperti apa. Nah, itu bisa teman-teman resapi di buku ini kayak gitu. Mungkin kayak gitu dari kita. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram kita LP3S dan ada Twitternya juga. Terus jangan lupa subscribe YouTube ini. Dan jangan lupa follow Spotify kami ya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih Pak Malik atas waktunya. Terima kasih para audiens yang mendengar dan audiens yang setia. Terima kasih juga saya sudah diundang di sini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.